Faisal, dan di episode kali ini kita akan bahas satu topik yang makin sering muncul di dunia kerja, yaitu AI untuk membantu masalah arsip dan dokumen. Banyak orang masih mengira AI itu cuma buat chatbot, gambar, atau cuma buat konten media sosial doang. Padahal kalau dilihat dari kebutuhan kantor, AI itu justru sangat berguna untuk hal yang lebih praktis. Contohnya itu kayak mencari dokumen lebih cepat, membantu klasifikasi file, sampai merapikan data yang berantakan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas 5 masalah arsip yang paling sering terjadi dan bagaimana AI bisa membantu seperti itu. Oke, masalah pertama itu ada dokumen yang sulit dicari. Ini keluhan yang umum banget ya di kantor-kantor gitu. Dokumennya ada, tapi ketika dibutuhkan itu proses mencarinya itu lama banget gitu ya. Kadang file tersimpan di folder yang berbeda-beda, kadang penamanya tidak konsisten, kadang bahkan sudah ada tapi tidak ada yang tahu pasti lokasi pastinya itu di mana gitu. Nah, di sini tuh AI bisa membantu. AI itu bisa dipakai untuk pencarian berbasis kata kunci, pembacaan isi dokumen, dan pengelompokan file secara cerdas seperti itu. Jadi karyawan tidak hanya mencari berdasarkan nama file aja nih, tetapi juga berdasarkan isi dan konteks dokumen. Nah, sekarang tuh bayangin kalau seorang staff itu perlu menemukan surat kontrak lama dalam hitungan menit. Tuh, bukan jam lagi dia. Itu bukan cuma menghemat waktu doang kan ya, tapi juga mempercepat pengambilan keputusan seperti itu. Kita lanjut di masalah kedua. Masalah kedua itu adalah arsip tidak konsisten. Seringkali tuh masalahnya bukan jumlah dokumennya aja, tetapi pola penyimpanannya tuh mereka bisa berbeda-beda gitu. Ada yang simpannya berdasarkan tanggal, ada yang berdasarkan nama proyek, ada yang berdasarkan divisi, seperti itu. Akhirnya tuh satu tim bisa bingung saat harus mencari arsip yang dibuat tim lain. Nah, di sini tuh AI bisa membantu lewat klasifikasi otomatis. Dokumen yang masuk itu bisa dikenali jenisnya, lalu diarahkan ke kategori yang sesuai. Ini tuh nantinya sangat berguna untuk perusahaan yang punya volume arsip yang besar dan alur kerja lintas divisinya yang besar juga. Kalau penataan arsip lebih rapi, maka proses kerja tuh bisa jadi lebih mudah seperti itu. Kalau penataan arsip lebih rapi, maka proses kerja itu bisa jadi lebih mudah, resiko kesalahan bisa menurun, dan pengetahuan perusahaan itu tidak hilang gitu saja saat ada pergantian staff seperti itu. Dan kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu banyak data tapi sedikit insight. Kantor sering punya banyak dokumen, laporan, dan file lama. Namun, data-data kayak gitu tuh belum tentu dipakai untuk pengambilan keputusan. Padahal kalau dikelola dengan baik, arsip itu bisa jadi sumber insight yang penting gitu. Nah, dengan AI itu dapat membantu membaca pola dari data dokumen, misalnya dokumen mana yang paling sering dicari, jenis permintaan apa yang paling sering muncul, atau kategori arsip mana yang paling sering menumpuk. Nah, dari situ perusahaan bisa melihat area mana yang perlu diperbaiki. Hal ini tuh penting untuk perusahaan yang ingin beralih dari sekedar simpan dokumen menjadi benar-benar memanfaatkan dokumen sebagai aset informasi. Selanjutnya di masalah keempat adalah human error dalam administrasi. Saat kerjaan menumpuk, kesalahan seperti salah input file, salah nama file, salah versi dokumen, atau lupa update data itu bisa terjadi kapan saja. Di dunia arsip dan administrasi, kesalahan seperti ini bisa berdampak besar. AI bisa membantu untuk mengurangi resiko tersebut melalui validasi data, rekomendasi pengisian, dan pengecekan otomatis. Misalnya, sistem bisa memberi peringatan jika ada format yang tidak sesuai atau jika ada data yang belum lengkap. Bagi tim operasional, ini sangat membantu karena pekerjaan ini lebih stabil, lebih cepat, dan lebih minim koreksi ulang. Nah, di masalah yang terakhir itu yang kelima itu ada masalah keamanan dan kontrol akses dokumen. Ini salah satu topik yang paling penting juga ya, terutama untuk perusahaan yang menangani dokumen sensitif. Tidak semua orang boleh mengakses semua file. Kalau kontrol akses lemah, risiko kebocoran data itu bisa meningkat gitu ya. Dengan AI, ini bisa mendukung sistem keamanan dengan memantau pola akses, mendeteksi aktivitas tidak biasa, dan membantu identifikasi dokumen yang bersifat sensitif. Jadi bukan cuma arsipnya yang tertata aja gitu,
tapi juga arsipnya juga menjadi lebih aman. Nah, untuk perusahaan yang bergerak di layanan manajemen dokumen dan konsultasi, aspek ini sangat relevan karena menyangkut kepercayaan klien dan integritas operasional. Jadi, kalau kita rangkum itu ada 5 masalah arsip yang paling sering muncul. Itu dokumen sulit dicari, arsip tidak konsisten, data banyak tapi tidak dimanfaatkan, human error, dan kontrol keamanan yang lemah. AI itu tetap ya bukan solusi ajaib yang langsung bisa menyelesaikan semuanya, tapi AI bisa menjadi alat bantu yang sangat efektif kalau diterapkan dengan proses yang benar, seperti itu. Kuncinya adalah memahami masalahnya dulu, lalu menentukan bagian mana yang paling cocok di bidang teknologi. Buat perusahaan, langkah awal yang paling realistis biasanya bukan langsung implementasi besar-besaran, tapi mulai dari identifikasi kebutuhan, evaluasi alur kerja, lalu pilot project kecil yang terukur. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau Anda merasa kantor Anda juga menghadapi masalah arsip seperti yang tadi dibahas, berarti ini saatnya melihat bagaimana AI bisa membantu bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih aman. Di episode berikutnya kita akan bahas perbedaan AI dan otomasi untuk buat kebutuhan kantor, supaya Anda bisa tahu mana yang lebih tepat untuk bisnis Anda.